Baik, selamat datang kembali ke teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan Senin ya tanggal 11 Oktober 2021. Jadi seperti biasanya saya bahasnya waktu sesi 1 break ya, siang ya jam 12.53 sekarang ya, jam waktu Indonesia bagian barat. Seperti biasanya saya akan bahas 16 saham totalnya. Ini bagian pertama 8 saham, nanti di bagian kedua saya bahas 8 saham yang lainnya. Jadi jangan lupa setelah nonton yang video yang ini nanti nonton yang bagian kedua ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk bagian kedua. Jadi saya bahas langsung sahamnya. Saya mulai langsung dengan yang pertama ya, yaitu BMRI. Jadi BMRI sudah saya bahas ya sebelumnya ya. Bahkan sering banget ya, karena dia trennya sejauh ini masih cukup bagus. Ini saya sudah sebutkan di analisa saham sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, saya sudah sebutkan kalau mau buy up atau buy high sell higher ya, naik ke atas 6850 boleh tambah lagi atau buy ya, seperti itu ya. Itu untuk BMRI. Target berikutnya resistennya di kurang lebih di angka 7075 ya. Ini sudah saya gambarkan di sini kurang lebih ya. Tapi resisten itu bukan berarti dia bakalan turun, enggak ya, karena dia sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Jadi selama di atas 6850 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 7075 dengan target berikutnya di 7450 ya. Ini target high-nya di sini ya. Kalau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi atau average up, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7075, target price berikutnya di 7450. Jadi kalau naik ke atas 7075 silahkan tambah lagi, target berikutnya di 7450. Itu bagi yang sudah punya ya. Bagi yang belum punya, pilihannya ada dua. Sebelumnya buy on weakness saya gambarkan di area 6350. Tapi berhubung dia uptrendnya masih kuat ya, dia higher lagi ya, breakout ya. Saya sudah sebutkan, misalnya kalau buy on weakness nggak dikasih ya, yang berani silakan buy high sell higher ya. Jadi ikut garis berikutnya. Kalau di sini kalau kita lihat ya, kalau misalnya belum punya, kalau mau buy on weakness ya istilahnya gitu ya. Jadi Anda bisa beli di sini kalau kita lihat garisnya ya, bentar. 6550. Sebelumnya saya kasih 6350, tapi berhubung dia higher high, breakout ke atas ya. Jadi dinaikkan, buy on weakness-nya tunggu di 6550. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 6550, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 6550 barusan kita buy. Kemudian berikutnya kalau mau tambah lagi setiap kelipatan Rp50 aja ya. Jadi 6.600 tambah lagi, 6650 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih seperti itu sampai target berikutnya 6850. Kalau dia breakout lagi silakan tambah lagi, target berikutnya di 7075. Kalau yang mau buy sekarang ya, memang dia naiknya sudah tinggi. Risiko koreksi sih selalu ada ya. Misalnya di sini ya. Ini dia ekornya lumayan panjang ke atas ya. Kena resisten di 6550. Sudah saya sebutkan berulang kali ya. Kalau kena resisten itu bukan pasti dia turun lagi kayak ini sebelumnya ya, dia naik kemudian kena resisten 6550 dia gagal turun ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya setelah itu. Kalau dia berhasil breakout, dia akan membentuk resisten baru di atasnya lagi ya. Ini 6850 sudah tembus ke atas. Yang berani buy high sell higher mau buy sekarang silakan pasang stop loss-nya di 6850 dan 6800 ya. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7000 ya, boleh tambah lagi. Naik ke atas 7075 tambah lagi seperti itu ya. Jadi saya gambar garisnya 7000 ya. Berikutnya kalau mau tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, yang berani buy high sell higher silakan ya. Kalau nggak berani tunggu aja buy on weakness ya. Seperti itu ya. Tentu saja kalau buy high sell higher ya ada resiko koreksi nggak Mas Sundar? Koreksi sebenarnya ya, kalau uptrendnya masih wajar, itu koreksi sebenarnya kadang-kadang kita lihat ya seberapa jauh. Memang kayak seperti ini ya, ini sebenarnya dia masih wajar karena saya sudah sebutkan ya, selama dia bertahan di atas 350 dia masih cukup bagus koreksinya ya, jadi ini masih wajar. Seperti ini kalau dia turun di bagian 6850 ya, kita lihat seberapa jauh ya. Ya maksimum ya kita pakai acuan low-nya hari ini aja. Low-nya hari ini kan 6725, jadi mungkin stop loss-nya bisa di 6850 dan di low-nya hari ini ya 6725. Kalau dia turun di bagian 6725 ya, ada kemungkinan dia testing lagi area 6550. Jadi kurang lebih seperti itu strateginya ya. Buy high sell higher, kalau nggak berani ya buy on weakness atau belinya bertahap. Ya kan, beli sekarang beli sedikit aja, nanti naik ke atas 7000 tambah lagi, naik ke atas 7075 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu strateginya. Buynya bertahap. Kalau misalnya masih takut ya,
buy on weakness atau pilih saham yang lainnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk BMRI. Berikutnya BBRI. BBRI sudah saya sebutkan beberapa waktu yang lalu ya, sejak right issue dan sebelumnya dan sesudahnya ya. Ini 4280 adalah kurang lebih resisten tertekannya. Dan resisten itu kita jangan terlalu kaku ya. Oh, resisten dia pasti turun Bapak Sunar. Belum tentu ya. Jalurnya memang dia uptrendnya. Saya kan sudah sebutkan. Biasanya sih banking untuk Oktober dia mulai bagus ya. Seperti itu ya. Tapi kita harus ingat nanti kalau laporan keuangan kuartal 3 sudah keluar, kita jangan lupa untuk cek ya. Apakah labanya dia masih maksudnya masih tidak ada bad news ya, masih bagus ya, dalam arti walaupun dia nggak naik tinggi mungkin dia ya kurang lebih masih nggak turun banyak ya, seperti itu ya. Untuk secara labanya ya. Kemudian kalau untuk banking biasanya dilihat juga NPL-nya ya, non performing loan-nya ya, apakah dia ada kenaikan yang signifikan ya. Kalau biasanya naik secara signifikan biasanya resiko juga ya, sahamnya bisa turun ya, karena mungkin investor takut ya kalau NPL-nya naik tinggi ya, seperti itu ya. Kalau semuanya sih baik-baik saja, biasanya sih masih ada peluang rally sampai dengan awal tahun depan ya, Januari efek sekitar minggu ketiga Januari ya, seperti itu ya. Jadi kita sih nggak perlu terlalu takut ya. Kalau mau buy buy on weakness ya, silakan tunggu di area sekitar 4000 ya, saya kasih tanda di sini ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 4000, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul di atas 4000 ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya, kita jangan buy dulu. Atau kalau mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 4110 dan 4000 ya. Itu yang mau buy sekarang untuk BBRI. Kalau dia naik lagi ke atas 4280, silakan tembak lagi ya. Silakan buy up atau average up. Naik ke atas 4360, silakan tambah lagi dan seterusnya. Target berikutnya masih bisa di 4540 dan 4780. Itu untuk BBRI ya. Untuk jangka menengahnya ya. Jadi uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Kita nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Jadi jangan-jangan belinya sebanyak-banyaknya sekarang karena uptrendnya masih bagus. Ini masih ada resisten 4280 ya. Tapi bukan berarti takut ya. Wah, jual dulu ah. Nanti jangan-jangan kena 4280 turun lagi seperti ini ya. Kita jangan terlalu kaku ya. Resisten kalau dia breakout ke atas, dia akan membentuk lagi resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya ya. Jadi nggak pasti bakalan turun nggak ya. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya BBCA. Memang BBCA ini sudah dapat persetujuan untuk stock split ya. Jadi pemecahan nilai nominalnya 1:5 ya. Bukan nilai nominal, maksud ya nilai nominal juga dipecah ya. Nilai harga sahamnya juga dipecah. Jadi stock split itu ibaratnya kalau kita punya satu lembar BBCA ya. Nanti setelah satu stock split saham kita jadi 5 lembar gitu ya. Atau kalau punya satu lot, kalau di stock split 1:5 berarti nanti dapat 5 lot. Tapi nilainya tetap sama. Bagaikan kalau kita punya uang 5.000 satu lembar, itu tukar dengan uang 1000-an dapat 5 lembar ya. Nilainya sama. Ya, seperti itu ya. Jadi rencananya stock split. Nah, ada yang tanya di saya di grup ya. Belinya itu sebelum stock split atau sesudah stock split ya. Seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau kita beli suatu saham ya, apalagi ada aksi stock split ya, kita jangan beranggapan oh kalau setelah stock split dia bakalan naik tinggi, belum tentu ya, seperti itu ya. Kita fokusnya di pergerakan harganya saja. Jadi yang ngikutin BBCA saya dari awal ya, ini dari pertengahan Juli sebelumnya ya, ini sudah saya sebutkan ya garis-garisnya. Naik ke atas 31950 buy, naik ke atas 32500 tambah lagi dan seterusnya. Ini panah-panahnya sudah saya sebutkan. Jadi yang rajin menonton ya kan, mencatat dan mengikuti saya ya itu harusnya sudah profit ya. Walaupun waktu itu masih sideways, saya juga sudah sebutkan berulang kali BBCA masih cukup bagus ya. Jangan peduli dengan stock split enggaknya ya. Jadi kalau di sini posisinya kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya ya. Kalau trading ya, kalau invest ya nanti sesuai dengan plan masing-masing ya, saya nggak bahas. Kalau trading sih pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 35875 dan 35250. Belinya kapan Pak Sunar? Sebelum atau sesudah stock split? Nah, kalau pertanyaan seperti itu, ya jawaban saya selalu belinya ketika buy on weakness saja. Artinya seperti ini ya. Kalau dia misalnya dia udah naik tinggi, kemudian dia koreksi ya, kemudian dia naik lagi ya, seperti itu ya. Nah, kita belinya kalau dia sudah berhasil breakout dari high yang sebelumnya. Jadi sama kayak gini ya. Ini kan hari tanggal 6 Oktober ya. Dia hari Rabu ya. Dia kan naik tinggi, kemudian besoknya dia
cenderung koreksi ya, tapi bentuknya seperti hammer ya, masih bagus ya walaupun candlenya merah ya. Ya kita belinya kalau dia berhasil breakout higher high ya, kita buy. Itu bagi yang berani buy high sell higher. Kalau nggak berani ya tunggu di buy on weakness. Area buy on weakness saya gambarkan sekitar 34.000. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 34.000, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 34.000 baru sampai. Naik ke atas 34.400 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Terus terang saya nggak ingat ya tanggal stock splitnya BBCA kapan ya, apakah sudah diumumkan atau belum, saya nggak cek beritanya, silahkan cek sendiri ya. Minggu lalu sih saya cek belum ada ya, walaupun sudah dapat persetujuan untuk stock split ya. Jadi kita fokusnya jangan di stock splitnya ya, fokus di pergerakan harganya saja. Kalau dia breakout ke atas 36.900, ini dari Fibonacci retracement yang sudah saya gambarkan. Kalau naik ke atas 36.900, target berikutnya dia di 41.000 ya, extension 127,2%. Itu masih memungkinkan ya, seperti itu ya. Jadi masih ada peluang untuk naik lagi. Jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Kalau untuk BBCA dari dulu saya sudah pernah bilang ya, dari tahun 2017 ya. Banyak orang bilang waktu itu waktu BBV-nya masih 3 kali ya, bilang BBCA mahal ya. Kalau mau invest pilih saham yang lainnya. Buktinya kenaikannya dia ya jauh melebihi IHSG ya, benchmarknya ya, dia kekuatan harga kenaikan harga sahamnya ya, seperti itu ya, capital gain-nya ya. Jadi luar biasa juga. Jadi kalau di BBCA sih menurut saya sebenarnya kalau tipe DCA ya, dollar cost averaging, BBCA sih lumayan cocok ya. Sejauh ini dia performa dari perusahaannya selalu bagus ya, labanya selalu naik terus, banyak kan ya. Dan dia kualitas kreditnya juga paling bagus tahu saya sih ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk BBCA ya. Jadi kalau misalnya dia breakout ke atas 36.900, kalau mau tambah lagi ya mungkin setiap lipatan 100 rupiah boleh ya, atau 200 rupiah ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 37.000 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 37.200 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi setiap lipatan 100 rupiah atau 200 rupiah tambah lagi. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kalau koreksi, ya itu tadi strateginya, bukan koreksi langsung kita langsung hajar buy, enggak ya. Kita lihat kalau dia sudah bersih breakout higher high ya, kita buy ya, seperti ini ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kurang lebih cukup untuk BBCA. Berikutnya ADRO. Jadi sebenarnya sih yang sudah pernah nonton ya untuk ADRO ya, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Saya gambarkannya di 1805. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1805 boleh buy. Ini kan area buy on weakness saya gambarkan 1715 ya, sudah saya gambarkan kotaknya ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness silahkan ya, seperti itu ya, pasang stop lossnya di area 1715 atau ini ya low-nya yang dari sebelumnya ya, 1705 stop loss-nya, dan 1650 kalau buy sekarang. Silahkan kalau mau buy on weakness sekarang ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 1805 tambah lagi, naik lagi ke atas 1870 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan average up ya, kalau mau tambah lagi. Belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya, nggak perlu terlalu takut-takut. Memang kenaikannya sudah tinggi. Kita sih jangan terlalu lihat harga batu baranya ya, jadi jangan salah paham. Anda kalau lihat harga batu baranya, ya kan kalau turun Anda takut tiba-tiba jual ya, seperti itu ya. Kita saran saya sih fokusnya di harga sahamnya ya, bukan di harga komoditasnya. Jadi jangan salah paham. Seperti natural gas naik lagi kok, harga yang saham-saham yang berhubungan dengan gas kok nggak naik Pak Sunar ya. Ada yang tanya gitu pagi ini ya ke saya ya. Jadi saran saya sekali lagi ya, kalau trading saham komoditas, baik itu batu bara, nikel, emas dan lain-lain ya, kita lihatnya bukan di harga komoditasnya, tapi lihat di harga sahamnya. Karena yang memberikan kita cuan atau profit atau yang membuat kita loss adalah harga sahamnya, bukan harga komoditasnya ya. Jangan salah paham ya. Jadi banyak orang itu lihat, oh harga komoditasnya turun, paling ini naik gara-gara rebound aja nanti turun lagi. Ya belum tentu ya. Ya mudah-mudahan aja masih bisa naik lagi ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Belinya bertahap aja. Baik, sekarang boleh ya, asalkan pasang stop lossnya mulai dari 1705 dan 1650. Naik lagi ke atas 1805 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu tuh ada ADRO. Kemudian untuk ASII. ASII ini sudah saya berikan informasinya di analisa saham untuk investasi juga ya. Di playlistnya yang keempat ya. Kalau Anda lihat di halaman utama youtube.com garis miring saham profit. Memang ini ASII masih bagus sampai dengan awal tahun depan ya. Jadi yang buy on weakness memang saya sudah sebutkan sekitar area 5.600. Hari ini sudah naik tinggi Pak Sunar. Mau buy boleh nggak? Boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Pasang stop loss-nya di
Kalau 5.800 terlalu dekat ya. Masa mau buy sekarang 5850, stop lossnya 5.800 ya, terlalu dekat ya. Pasang aja stop lossnya di 5675 dan 5.600 kalau mau buy sekarang ya. Nanti naik lagi ke atas 5.900, tambah lagi, naik lagi ke atas 6.100, breakout ya, tambah lagi boleh. Target price berikutnya 6250, 6600 dan 6925. Jadi jangan terlalu takut ketinggiannya seperti itu ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya dia. Kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita takut ketinggian, ini koreksi terus kita takut ini mulai dikasih rebound ya. Terus ketika dia breakout, kita nggak berani beli. Padahal dia masih bisa naik lagi ya, 6925 ya. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya ya, di masa kejayaannya sebelumnya, itu ASII kalau dia naik, dia bisa naik sampai dengan 8.000 lebih ya. Jadi target price-nya masih jauh. Kita jangan merasa ketinggian atau ketinggalan, enggak ya, seperti itu ya. Jadi mau buy sekarang boleh tapi bertahap aja. Itu tuh ASI ya, Astra International ITBK, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi trading itu mudah kalau ada acuannya, kapan harus average up, kapan pasang trading stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya MDKA. MDKA memang saran buy on weakness saya kasih di 2750 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2750 buy. Nah, ternyata sesi satu break penutupan kok. Sesi satu break dia ditutup di 2750 Pak Sunar. Ya sebenarnya sih masih cukup wajar ya. Buy on weakness saya sarankan ada dua area, 2560 dan 2750. Ini kan sudah berhasil naik ke atas ya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja. Maaf. Pasang stop lossnya di 2690 dan 2620 ya. Atau pakai swing low-nya di sini ya, tanggal 6 Oktober 2610. Jadi selama bertahan di atas 2610 dia masih cukup bagus ya. Kalau breakout lagi ke atas 2800 tambah lagi, naik lagi ke atas 2880 atau 2930 tambah lagi ya. Target price berikutnya 3030, 3100 dan 3200 seperti itu ya. Jadi garis-garis ini jangan bingung ya, kok banyak banget ya. Mungkin kalau memang sih ya beberapa saran yang ke saya ya masuk ya. Pak Sunar itu kalau ngomong angkanya jangan terlalu cepet-cepet ya gitu. Saya nggak bisa dengar ya atau nggak nangkep ya terlalu cepat ya ngomongnya. Memang saya ngomongnya kebiasaan memang cepat ya, susah ya kalau diubah ya. Jadi mungkin kalau ketinggalan ngomongnya ya, ini bisa lihat di garis-garisnya ini ya. Kalau misalnya nggak jelas, Anda bisa set resolusinya high resolution ya ke 1080p ya. Biasanya kelihatan kok ya. Tinggal di zoom in aja kalau pakai HP ya. Seperti itu ya. Kalau naik lagi ke atas 2930 jangan lupa tambah lagi ya. Jadi banyak bertahap aja, naik ke atas 3030 tambah lagi dan seterusnya. Kenapa buy-nya bertahap ya? Ya, kalau kita lihat di sini ya, dia masih ada resisten. Ini cukup kuat sih resistennya ya. Sekitar area kalau kita lihat di swing high-nya di sini ya, sekitar 2930. Ya, seperti itu ya. Jadi memang dia sudah berhasil naik, tapi nggak lama dia turun lagi ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Nggak perlu terlalu agresif ya. Lagi pula kalau kita lihat dari murah atau tidaknya ya, MDKA ya, ini sudah termasuk mahal ya. Kita lihat grafiknya ini, pembelian asing juga sudah banyak banget ya. Ini juga mulai menurun. Kemudian secara PI rasio rata-rata 5 tahun terakhir ya, itu dia sudah tinggi, melebihi dari plus 2 standar deviasinya ya. Jadi memang yang kalau kita bicara murah atau mahalnya, yang mahal itu kalau dia lagi naik, uptrendnya masih kuat, ya bisa lebih mahal lagi ya. Jadi jangan terpaku acuan mahal. Cuma saya hanya menyebutkan aja ya, ini memang nggak murah juga ya harga segini ya seperti itu ya. Ya kita belinya bertahap aja sesuai dengan pergerakan harganya saja ya, fokusnya di sana. Oke, berikutnya untuk ITMG. Area buy on weakness di 22.000. Jadi tetap aja kalau belum punya mau buy on weakness tunggu di 22.000 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 22.000, kita belinya kalau dia berhasil rebound ya. Kalau dia belum rebound, jangan beli dulu. Kalau ada kemungkinan dia bisa turun lagi tes ke 18.750. Uptrendnya masih cukup bagus. Ini memang rebound ya. Nah, apakah buy? Kalau mau buy yang belum punya ya, buy sekarang boleh pasang stop lossnya di low-nya hari ini 23.000 dan di 22.000. Jadi pasang dua. Ada yang tanya, loh Pak Sunar, pasang dua stop loss itu maksudnya gimana? Ya misalnya kita beli dua lot ya. Jadi satu lotnya stop lossnya di 23.000 ya. Jadi kalau turun di bawah 23.000 jual satu lot. Kalau turun lagi di bawah 22.000 jual semuanya seperti itu ya. Jadi dibagi dua. Tapi kalau belinya cuma satu lot ya terpaksa ya harus satu level ya. Karena kalau jual di pasar nego nanti susah ya. Seperti itu ya. Ya jual di pasar reguler kan harus satu lot minimnya. Satuannya kan satu lot. Ya kalau dia naik lagi ke atas 26.000, kalau mau tambah lagi silakan. Breakout ke atas 27.000 ya, tambah lagi silakan.
naik ke atas 28.000, masih ada target di 32.000 ya. Itu target Fibonacci extension 261,8%, masih memungkinkan ya. Kita jangan terlalu takut ketinggian ya, buy on weakness, atau belinya bertahap aja, nyicil ya. Kalau masih takut ya pilih saham lainnya gitu aja ya. Kalau menurut saya sih ini afternya masih kemungkinan naik, masih bisa ya. Tapi kita nggak akan pernah tahu. Saran saya sekali lagi saya ulang ya, jangan lihat harga komoditas batu baranya. Kalau Anda trading saham batu bara, lihat fokusnya di pergerakan harga saham batu baranya, bukan komoditasnya ya. Jadi jangan salah paham seperti itu ya. Karena yang memberikan kita profit itu adalah harga sahamnya, bukan harga komoditasnya ya. Jadi jangan salah paham. Yang bikin kita loss juga harga sahamnya ya, seperti itu ya. Karena kita belinya sahamnya. Kecuali kalau kita beli komoditas batu baranya, kita lihat harga komoditasnya ya. Jadi jangan salah paham. Itu banyak banget di grup saya yang tanya-tanya itu, dia salah paham terus ya. Lihatnya acuannya selalu di harga batu baranya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Kita lihat bentar, ini 3, 4, 5, 6, 7 ya. Satu saham lagi ya, Boga ya. Itu ya. Sebentar. Pilih saya sih beda ya. Setelah MDKA, oh ketinggalan ya. Ya Boga ya di sini ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya Boga. Jadi Boga di sini ya. Ini sudah saya sebutkan juga ya, sering banget ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi kok dibahas Pak Sunar. Ya saya bisa aja sudah naik tinggi bahas ya. Enggak ya, Boga ini saya sudah bahas lama banget ya, dari bawah ya. Dari area bawah weakness saya sudah sebutkan itu yang terakhir ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1350, buy, naik ke atas 1360, tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang rajin menyimak ya, menonton ya, kemudian mencatat ya, dan juga pasang automatic order buy. Ini profitnya sudah luar biasa banget ya. Kayak saya sudah sebutkan, kalau breakout ke atas 1435, kita jangan terlalu takut dengan resisten ya. Memang ini resisten sebelumnya dari sideways-nya. Ya kan? Kalau dia berhasil naik lagi kan boleh, tambah lagi boleh. Nah, ini nyatanya masih bisa naik lagi ya, 1495 ya. Ini garis saya yang sudah saya berikan jauh hari sebelumnya. Target berikutnya di 1535, 1565. Kalau mau buy sekarang, apakah ketinggian Pak Sunar? Sebenarnya kalau uptrendnya masih bagus ya, dia masih bisa naik lagi. Nah, ini resistennya 1535 dan 1565. Kalau misalnya takut ketinggian, solusinya ada dua. Yang pertama, buy on weakness, tunggu di area 1435. Artinya, kalau dia turun di bawahnya 1435, kita belinya tunggu kalau rebound atau mantul ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia turun-turun ya, ya saya nggak doakan turun nggak ya, saya nggak punya niat jelek nggak. Yang mudah-mudahan masih naik lagi. Kalau dia turun, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 1435, buy. Itu bagi yang mau, maaf, bagi yang mau buy on weakness ya. Naik ke atas 1455 tambah lagi, naik ke atas 1475 tambah lagi dan seterusnya. Atau kalau mau buy sekarang ya pasang stop lossnya di 1475 dan 1455. Kalau naik lagi breakout ke atas 1535 mau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 1565. Ya kan? Memang apakah potensial koreksi Pak Sunar? Potensial koreksi selalu ada karena ini kalau kita lihat ya 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 hari berturut-turut dia naik ya. Ya ada kemungkinan dia sideways dulu seperti ini ya, kemudian dia koreksi seperti itu bisa aja ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1435 jangan buy, kita tunggu setelah rebound. Karena kalau dia turun di bawah 1435 masih belum berhasil naik ke atas 1435, dia akan turun terus ke 1350 ya seperti itu ya. Jadi kita itu jangan terlalu istilahnya kaku ya. Artinya, oh Pak Sunta bilang buy on weakness 1435 langsung buy. Enggak ya, tunggu rebound ya. Jadi jangan salah paham. Ya kurang lebih seperti itu. Ini sudah saya bahas. Totalnya 8 saham ya, BMRI, BBRI, BBCA, ADRO, ASII, MDKA, ITMG, dan Boga. Nanti di bagian kedua video berikutnya ya, linknya dari video deskripsi bawah ini saya bahas 8 saham berikutnya, BBNI, Indi, Telkom, INKP, ASA, Excel, PTBA, MNCN ya. Jadi semuanya juga 8 ya. Di bagian kedua, seperti biasanya ya, yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like dan komen ya kalau ada pertanyaan atau saran, atau sekedar mengucapkan terima kasih ya silakan ya bantu komentar. Kurang lebih cukup ya. Di akhir kalimat saya ingin menutup dengan doa ya, semoga semuanya selalu diberkati, sehat selalu ya, kemudian damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak ya.